Pada tahun 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan penilaian lomba siramli atau sawah irigasi ramah lingkungan sebagai bentuk upaya mendorong penerapan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 kabupaten, yaitu di kelompok tani Margo Basuki, Kalibawang, Kulon Progo pada 21 April 2026, kelompok tani Sedio Makmur, Imogiri, Bantul pada 23 April 2026, kelompok tani Ngudi Mulyo, Prambanan, Sleman pada 11 Mei 2026, serta kelompok tani Sidodadi Sejahtera, Karangmojo, Gunung Kidul pada 12 Mei 2026. Kegiatan penilaian diawali dengan pembukaan dan penayangan profil kelompok tani peserta, kemudian dilanjutkan dengan penilaian lapangan dan wawancara bersama petani. Penilaian dilakukan oleh tim dewan juri dari berbagai bidang keahlian, meliputi pengelolaan air irigasi, pengelolaan lahan dan kesuburan tanah, pengendalian hama terpadu, aspek sosial ekonomi dan kelembagaan, serta produksi dan pengelolaan limbah pertanian. Selain melakukan penilaian, Dewan Juri juga memberikan arahan dan masukan kepada kelompok tani terkait pengembangan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, setiap kelompok tani telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan pertanian ramah lingkungan di area sawahnya. Pupuk organik dan agensia pengendali hayati (APH) telah diaplikasikan pada sistem budidaya di masing-masing kelompok. Kelompok tani juga sudah melakukan pengelolaan air irigasi secara tertib dan bergiliran, pengendalian hama terpadu, serta pengelolaan limbah pertanian untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesuburan tanah. Kegiatan gotong royong dalam menjaga saluran irigasi dan lingkungan pertanian juga menjadi salah satu bentuk penguatan kelembagaan petani di tingkat lapangan. Setiap wilayah memiliki tantangan dan fokus yang berbeda. Secara umum, hampir di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan kualitas lahan sawah. Oleh karena itu, kegiatan lomba siramli ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah agar dapat tetap produktif secara berkelanjutan. Tantangan alih fungsi lahan pertanian di daerah suburban seperti Bantul dan Sleman menjadi perhatian bersama yang perlu disikapi dengan bijak. Alih fungsi lahan akan mengurangi luas lahan produktif, berimbas pada penurunan hasil produksi pangan. Selain itu, di Kabupaten Sleman dan Bantul juga dihadapi kendala berupa adanya sampah di saluran irigasi yang dapat mengganggu kelancaran distribusi air. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya peran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pada jaringan irigasi yang menjadi penopang utama kegiatan pertanian. Sementara itu, di Kabupaten Gunung Kidul, keterbatasan air merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok tani. Dengan pengelolaan irigasi yang tertib dan bergiliran, kebutuhan air tetap dapat terpenuhi secara merata dan adil untuk masing-masing anggota kelompok. Kekompakan antar anggota kelompok tani juga menjadi hal utama agar kegiatan budidaya ramah lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Inovasi-inovasi yang mendukung pertanian ramah lingkungan seperti yang ada di Kabupaten Kulon Progo juga menjadi poin penting terhadap keberlanjutan pertanian berbasis lingkungan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan konservasi sumber daya alam. Melalui kegiatan penilaian lomba siramli, DPKP DIY berharap dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi petani dalam menerapkan sistem pertanian yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada kelompok tani yang telah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi pertanian dengan pelestarian lingkungan. Dengan semangat gotong royong dan inovasi petani, diharapkan pertanian di DIY dapat terus berkembang menuju sistem pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Semakin banyak itu Pak. Masuk.